Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tahara quluba awliya'in najasi ghairihi wa nawwarahu binuri ma'rifatihi abadan abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini orang tua-tua kita mengatakan dindar sedindar apni hajatoko Allah ki alawa se hal kerwata. Kata Haji Sar, di zaman ini pun ahli-ahli agama mereka menertibkan dan menyempurnakan keperluan mereka kepada selain Allah. Kapankah kita ini sampai kepada level setiap urusan kita hubungkan dengan Allah, kalau di dalam hati dan pikiran kita hanya ada Allah? Selama hati dan pikiran kita masih banyak diisi dengan makhluk, maka segala kebutuhan-kebutuhan kita tidak mengadu kepada Allah, kita tidak selesaikannya dengan cara-cara yang disukai oleh Allah. Hari ini secara umum, dalam kesempatan yang lain Haji Sab mengatakan mendekati kiamat, penghasilan manusia sebagian besar bercampur dengan riba. Dalam asar diriwayatkan bahwa yang haram itu datangnya banyak, tapi yang halal itu datangnya sedikit. Nah, orang berhubungan dengan bank atau sejenisnya yang bermuamalah riba itu karena pengen dapat modal yang banyak. Kenapa pengen dapat modal yang banyak? Karena keyakinan sudah rusak bahwa duit banyak itu menyelesaikan masalah, duit banyak itu dapat menyempurnakan keperluan. Dan semua pertanian, perdagangan, peternakan zaman sekarang dasarnya sih. Kita lihat kapling yang luas, kita lihat mobil yang mewah, kita lihat ruko yang besar, ujung-ujungnya sebagian besar semua itu muamalah ribawiyah. Dan sebagai orang tua bangga keperluan anaknya sampai kuliah di Australia terpenuhi, padahal semuanya dibiayai dari muamalah ribawi tadi. Senang, bangga, bahkan dalam obrolan sehari-hari orang tua ini mengatakan, syukur anak saya sudah selesai semua kuliahnya, maksudnya tanggung jawab saya sudah selesai. Jadi kalau sudah menyempurnakan kuliahnya, itu sudah selesai tanggung jawab orang tua. Padahal nggak ada hubungannya tanggung jawab orang tua dengan menyempurnakan kuliah, bukan kewajiban itu. Kalau anak kita nggak kuliah, kita nggak akan dituntut. Anak kita nggak betul imannya, nggak betul ibadahnya, nggak betul muamalah muasyarahnya, itu akan dituntut kita di akhirat. Walaupun anak kita sudah selesai kuliahnya semua. Persoalannya adalah umat masih menganggap bahwa terpenuhinya keperluan itu adalah satu kesuksesan dalam hidup ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama ini bukan mengajarkan kita agar keperluan kita terpenuhi, tapi mengajarkan kita menahan diri, belajar bersabar tidak terpenuhinya keperluan. Momentum musda ini, kesempatan kita tunda keperluan-keperluan anak istri kita. Kita arahkan harta itu ke sini, kita arahkan tenaga kita itu ke sini untuk tamu-tamu yang datang.
Ini 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 pendidikan yang agama kita ajarkan kepada kita. Tidak memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan keperluan kita melebihi nafsu, dan sehari ini keperluan kita lewat tajawaza anil had, melewati batas keperluan. Beda keperluan dengan kemauan. Yang kita berada sekarang level kemauan, bukan level keperluan. Kemauan itu nafsu. Dan kalau kita bicara keperluan, tidak ada batasnya. Kemauan kita melebihi batas umur kita. Kita belum mendapatkan bisikan dari Allah, kamu buat ini ya, kamu buat ini ya, nanti kamu buat ini, nanti kamu buat ini, sekarang kamu buat ini. Kenapa Allah tidak bimbing kita, Allah tidak bisikan kita? Karena nafsu kita sudah terlanjur membisikkan. Jadi nafsu ini sudah mendominasi ruh kita, sehingga ruh kita kotor. Ruh yang kotor seperti ini tidak layak jadi tempat tajalliyatnya Allah. Jadi kita tidak dibimbing oleh Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita, karena memang tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Allah kita tidak tempatkan di hati dan pikiran kita. Makhluk penuh. Dalam hati kita penuh dengan makhluk. Makhluk berawai, kata Maulana Yusuf, justru kita tempatkan ruh yang suci ini sebagai tempatnya makhluk yang kotor. Nah, tempat yang sudah kotor itu tidak mungkin zat yang suci menempatinya. Syekh Sulaiman Ad-Daruni mengatakan, dunia begitu degilnya dan begitu tamak dan rakusnya. Kalau akhirat sudah menempati hati kita, maka dunia bersikeras mengusirnya. Ini tidak boleh kita tenang, tidak ada jaminan kita satu detik bisa berubah ruh kita. Maka al-qalbu tasamma qalban litaqallubihi, hati dikatakan qalb karena dia suka berubah-berubah. Tapi kalau dunia yang sudah masuk dalam hati, maka akhirat sifatnya santun, dia tidak akan menempati tempat yang sudah ditempati orang lain. Maka usaha tabligh ini sebetulnya mendidik kita untuk tidak ada waktu untuk istirahat. Selesai dakwah lari ke taklim, selesai taklim lari ke ibadah, zikir, setelah ke khidmat, terus berputar dalam 4 amalan ini. Nah, sekarang kita mau belajar sama-sama. Tamu yang datang sejak kemarin, hari ini akan datang lagi. Bagaimana yang diinginkan oleh Allah dengan tamu? Kita mau belajar itu. Kalau mau lihat nafsu kita mau santai-santai, mau enak-enak ya. Kalau itu negara, kaum yang dipilih oleh Allah untuk kerja agama ini, orang yang punya sifat ikram, yang punya sifat memuliakan tamu. Dulu orang-orang Quraisy punya sifat itu. Zaman ini orang-orang India, Pakistan. Senang nggak kita kedatangan tamu musda ini? Itu alamat soal. Kita senang nggak? Jadi orang beriman itu satu suara, istimaiyahnya kuat. Makanya dengan kekuatan istimaiyah ini nggak bisa difitnah, nggak bisa diadu domba. Sekarang masing-masing lihat dirinya sendiri, lihat tokonya, apa kata istrinya, apa kata tokonya, apa kata kambingnya, apa kata markas, nomor belakang. Nah, kalau begini terus keadaan umat ini jadi budak-budak terus, budak-budak orang kafir. Nah, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menggunakan harta dan dirinya seperti yang Allah kehendaki. Tidak ada satupun yang melihat diri mereka, lihat istri mereka, lebih dulu melihat apa kata Allah, apa kata Rasul, apa kata markas. Mereka semua berpikir untuk menyempurnakan takaza markas. Jadi tidak ada satu kabilah, satu kaum yang membawa kaum dan kabilahnya di atas Allah dan Rasulnya, tidak ada. Di sini dijelaskan, ikramud daif wa khidmatihi bi anfusihim illa bi udhrin syar'i, memuliakan tamu dan berkhidmat kepada tamu dengan diri mereka sendiri. Nanti setelah ini kita bahas dengan harta. Bagaimana mereka menggunakan kelebihan hartanya untuk bersedekah, untuk kepentingan umat.
Jadi sekarang berkhidmat dengan diri mereka sendiri. Bukan karena saya orang kaya, saya kirim uang untuk berkhidmat di Musda, saya santai-santai di rumah. Bi anfusihim, memuliakan tamu dan berkhidmat kepada tamu dengan diri mereka sendiri. Illa bi udrin syar'i, kecuali ada uzur-uzur syar'i yang dibolehkan dalam syariat. Kalau orang yang sakit dan sebagainya. Mereka melayani tamu, memuliakan tamu-tamu dan berkhidmat kepada tamu dengan diri mereka sendiri, kecuali ada uzur-uzur syar'i. Setelah mereka memuliakan tamu dan berkhidmat kepada tamu-tamu dengan diri mereka sendiri, tapi mereka tidak pernah menganggap bahwa mereka telah menunaikan hak tamu, bahwa mereka telah dapat menyempurnakan perkhidmatan kepada tamu dan memberi makan kepada tamu, walaupun tamu-tamu itu tinggal di rumah mereka, fasilitas sudah disiapkan untuk mereka, tapi mereka tidak pernah menganggap mereka sudah menyempurnakan kewajiban mereka sebagai mudif, dan mereka telah dapat menunaikan hak-hak tamu yang tinggal di rumah mereka. Otomatis kalau tinggal di rumah, siapkan kasurnya, bantalnya, selimutnya, makanannya, airnya. Mereka berkhidmat untuk memuliakan tamu-tamu yang datang, tapi mereka tidak pernah menganggap kalau mereka itu sudah sempurna. Mereka sudah menunaikan hak-hak tamu-tamu yang datang. Nah, di beberapa peristiwa di Pakistan, di Bangladesh, di negara-negara lain, mereka begitu kuatnya berkhidmat melayani kita-kita yang datang, tapi tatkala kita dekati mereka, berterima kasih kepada mereka, mereka mau cium kaki kita, mereka pegang kaki kita, dan mereka bilang, kami tidak ada apa-apanya, kami tidak bisa berkhidmat melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, maafkan kami Tuhan. Senang tamu datang, sedih tamu tinggalkan. Itu kelihatan dari wajah-wajah mereka. Senang, masya Allah, diambil tas mereka. Ini masih sering terjadi. Tamu datang, kita duduk-duduk ngobrol-ngobrol, kasih tinggal tamu bawa tasnya sendiri-sendiri. Ini pemandangan masih sering terjadi. Walaupun sudah ditugaskan bagian tamu istiqbal, tapi bagian istiqbal ngobrol di antara mereka. Tamu datang bawa barangnya sendiri. Ini aib. Tidak tahu hukum bagaimana melayani tamu, bagaimana menyenangkan tamu, bagaimana meringankan beban tamu. Tidak kelihatan tuh lari menyambut tamu, itu tidak kelihatan ya. Rasulullah lari menyambut Ikramah bin Abi Jahal, musuh-musuhnya Nabi, musuh-musuhnya Allah dan Nabi, Allah dan Rasulnya. Tapi tatkala datang ke Masjid Nabawi, Nabi loncat menyambut kedatangan Ikramah bin Abi Jahal. Enggak ada nggak suasana seperti itu nanti waktu Musda kita mulai? Itu kita mau belajar. Nabi sendiri pun berkhidmat dengan dirinya, begitu pula sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut. Semua ahlullah punya jazbah berkhidmat kepada tamu-tamu. Jadi bukan berarti sudah jadi waliullah, tamu datang dicuekin. Tamu mau datang anggap biasa. Seakan-akan agama itu hablum minallah, nggak ada hubungannya dengan hablum minannas. Seakan-akan yang pegang tasbih ribuan itu sudah waliullah, tamunya datang dicuekin, tamunya datang nggak diperhatiin. Datang utusan dari Najasyi, Rasulullah SAW tidak mengizinkan siapapun berkhidmat kepada Nabi, sendiri melayani utusan Najasyi. Nabi yang layani makannya, minumannya, Nabi sendiri. Nabi, siapa yang melebihi derajat seorang Nabi? Tapi Nabi juga berkhidmat. Sehingga utusan Najasyi ini waktu pulang ke Najasyi ditanya, gimana kamu dapati mereka? Ore, dong ikram katong. Wih, kita mulia sekali di sisi mereka. Jadi pujian bukan lipstick bibir. Mereka lihat sendiri bagaimana Nabi dan sahabatnya memuliakan mereka. Itu yang mereka laporkan kepada raja mereka. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan, waktu Ja'far dikirim ke Najasyi, mereka pun dimuliakan oleh Najasyi.
Maka Nabi bilang, ana uridu an ukrimahum an ukafihim ala dhalik. Maka saya ingin membalas. Jadi agama mendidik kita untuk bersyukur kepada manusia. Siapa yang telah berbuat baik kepada kita, kita hormat sama dia. Kita tunduk kepada dia karena kebaikan yang telah dia buat kepada kita. Saya ingin membalas kebaikan itu. Jadi Nabi betul-betul mendidik kita, ingat-ingat kebaikan yang telah orang berikan kepada kita. Apalagi kebaikan agama.